Sebenarnya cedera atau trauma ya. Trauma itu kan sebenarnya bisa banyak yang terjadi pada kita sebagai manusia. Yang pertama bisa patah tulang atau mungkin bisa cedera ligamen atau ligamen sprain atau strain ya, atau kemudian bisa juga tendonnya rupture atau putus tendonnya atau bisa juga dislokasi dari sendi gitu. Jadi sebenarnya ada banyak yang eh, trauma itu bisa menyebabkan banyak hal di bidang ortopedi. Nah, memang kalau misalnya kedukun patah itu sebenarnya kita tidak menyarankan, tapi memang masih kondisi di Indonesia masih banyak orang yang mau ke sana. Nah, sebenarnya prinsipnya kenapa masih banyak yang ke sana, misalnya kayak dukun kayak patah tulang misalnya. Patah tulang itu sebenarnya kalau patah tulang dalam posisi yang baik tulangnya, terutama misalnya tulang-tulang kecil atau misalnya tulang di tibia itu kadang, atau di mungkin humerus, tulang humerus ya, tulang lengan atas itu kan sebenarnya tulang yang kalau misalnya dia tidak terlalu geser atau tidak banyak terlalu pergerakannya, sebenarnya ujung-ujungnya nyambung gitu. Jadi memang kodrat manusia itu adalah dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Nah, makanya banyak dukun patah itu masih bisa laku ya, karena ya patah-patah yang biasa itu ya ujung-ujungnya akan nyambung gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau misalnya kadang-kadang penanganannya yang salah di awal, misalnya sering itu dipijit itu baik mau dia patah tulang atau misalnya dislokasi atau misalnya em, ligamen yang putus atau ligamen yang robek, itu penanganan dengan awal yang langsung dipijit itu justru sebenarnya berbahaya gitu, terutama kayak misalnya patah tulang di daerah sekitar sendi misalnya. Kalau dipijit nanti takutnya malah bisa terjadi pembengkakan lebih parah, yang dimana pembengkakan itu bisa menekan pembuluh darah, saraf, yang mana nanti jadinya bisa komplikasinya lebih jelek gitu. Nah, bisa juga kalau pada yang ligamen strain atau yang ligamen yang robek atau putus, kalau misalnya dipijat itu nanti memperlama proses penyembuhannya, karena seharusnya awalnya itu kita diistirahatkan dan diberikan kompres dingin gitu dan dielevasi. Nah, kalau dipijat itu nanti fase inflamasi atau fase radangnya itu terus berlanjut, jadi tidak terjadi proses penyembuhan yang sebagaimana yang diharapkan oleh tubuh awalnya gitu. Nah, itu yang membuat dia buruk. Namun memang pengobatan tradisional itu pun sebenarnya nggak semuanya jelek sih. Seperti misalnya ada beberapa mereka kan kadang ngasih minyak-minyaknya, dan memang ada beberapa kandungan-kandungan minyak itu yang sudah diteliti itu memang punya punya manfaat anti-inflamasi atau anti yang untuk mengurangi bengkaknya dan lain-lain gitu. Cuman kadang-kadang memang atau sering memang dilakukan tindakan-tindakan lain yang sebenarnya malah memperburuk keadaan gitu. Jadi ya seperti itu.